Ya, belum lama itu para Bapak Ibu kasih Allah, ada kasus di Jakarta, seorang mu'alaf itu kembali ke agama lamanya. Nah, rupanya dia sudah menikahi seorang perempuan dan punya anak dua. Dia rela kembali ke agama lamanya demi keyakinan yang lama, sampai bercerai itu dia sampai tinggalkan anaknya. 2 tahun kemudian dia merasa resah karena jauh dengan keluarganya. Tetapi qadarullah, justru dalam keadaan sulit istrinya malah jadi ngaji, jadi kuat akidahnya. Akibatnya ketika suami ngajak kembali berkumpul tidak mau. Dia nggak masing-masing, kecuali kamu katanya bersyahadat lagi dan mau sholat, kata sang istri. Lalu mulai belajar. Rupanya Bapak Ibu ketika belajar itu diperkenalkan banyak ustadz mu'alaf. Istrinya nggak mau murtad. Istrinya tidak mau kembali lagi kepada sang suami yang sudah dianggap murtad. Sang suami bilang udah agama masing-masing saja. Dari etnis apa? Dia suaminya orang Manado, istrinya orang Jawa Timur. Saya lupa Jawa Timur di mana. Istrinya Muslim ya? Muslim. Dari awal. Istrinya lalu akhirnya karena istri juga kepingin supaya kumpul lagi, lalu istrinya bilang kalau kamu mau kembali kamu belajar. Lalu diperkenalkanlah sang suami itu dengan banyak ustadz mu'alaf. Ternyata dia malah jadi makin benci kepada Islam. Karena kesannya semakin jelek. Ini ustadz mu'alaf katanya gitu, kok ngejelekin agama saya. Ya Allah. Tetapi dia diberi kesempatan akhirnya 1 kali lagi oleh mertuanya. Mas, saya kepingin kamu kumpul lagi sama anak saya. Sekali lagi ya, dengerin Ustadz Yudi ngomong. Ini Ustadz Yudi nih betul-betul mantan pendeta dari Kementerian Agama Kota Cirebon. Dia pegawai PNS di sana. Singkat cerita, dia hadir di acara Tablik Akbar Tanjung Priok. Saya menyampaikan begini, bahwa Islam itu jika disebut innad dina indallahil Islam, karena memang dia lebih unggul dari yang lain. Betul. Di mana letak keunggulannya? Saya bilang Islam itu disebut agama wasat. Dalam bahasa Arab wasat itu artinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah di antara apa? Di antara Yahudi dan Kristen, Nasrani. Agama Yahudi itu adalah agama yang dibangun di atas dasar hukum Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sehingga kadang-kadang terkesan menakutkan karena terlalu keras. Sementara kekristenan berbeda. Kadang-kadang ada orang yang bilang Kristen itu keras, jahat. Salah itu. Kalau ada bilang mu'alaf itu gereja begini begitu, salah itu. Justru kekristenan itu adalah agama yang dibangun di atas dasar kedalaman spiritual. Yesus pernah ditanya oleh orang-orang di zamannya. Yesus ditanya, Yesus, guru, apa yang paling utama? Hukum apa yang paling utama menurut Yesus? Lalu Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bukannya ini yang bangsa Israel. Lalu yang kedua, kasihilah Tuhan itu Esa, bukan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus ditanya lagi, letak hukumnya di mana? Aku cuma kasih-kasih. Lalu Yesus menjawab, yang dengarlah bangsa Israel. Letak hukum itu ada di dalam kedua hukum tadi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, hukumnya tidak terlalu jelas. Cuma dalam kasih, makanya kelihatannya begitu lembut mereka karena dasarnya kasih. God is love. 1 Korintus pasal 13 penekanan kasih itu lemah lembut, sabar, murah hati, terus seperti itu. Nah, Islam di tengah-tengah. Dimulai justru Islam itu dengan apa? Kedalaman spiritual. Disempurnakan, dilanjutkan dengan hukum yang pasti. Di mana contohnya? Contohnya orang mau sholat itu dimulai dengan kedalaman spiritual. Apa buktinya? Orang harus berwudu. Dia harus bersih hati. Itu kedalaman spiritual. Harus suci. Setelah itu, setelah berwudu dia masuk ke dalam masjid, ikuti hukum. Jadi, tohara gitu. Jadi Islam itu luar biasa. Dimulai dengan kedalaman spiritual, lalu dilakukan dengan hukum yang pasti. Nah, dalam Islam itu hebatnya ada yang namanya, ini biasanya di pesantren belajarnya. Ada yang namanya mahdoh dan guiru mahdoh. Betul. Ini harus ngorok ya. Waktu belajar ngaji yang itu waktu belajar ngaji yang itu gitu sampai panas dalam ya. Panas dalam. Jadi mahdoh itu ibadah yang hukumnya mengatur tentang
ibadah yang tempat dan waktu diatur tuh sholat, Ramadan, haji. Tapi ada namanya goiruh mahdoh. Goiruh mahdoh itu ibadah yang tidak ditentukan tempat dan waktunya. Pakai baju juga ibadah, masuk WC ibadah, termasuk hubungan suami istri ibadah. Jadi kalau mau cepat punya anak jangan lupa ibadah yang benar. Sholat tuh jangan buru-buru. Baik. Jadi itu makanya sempurna, kesempurnaan karena apa? Dimulai dengan kedalaman spiritual dan dilanjutkan dengan kepastian hukum yang pasti, sehingga lebih perfect. Maka benarlah jika ada yang mengucapkan inna dina indallah Islam, dan akhirnya dia kembali dan dibimbing. Alhamdulillah sekarang kumpul kembali keluarga. Alhamdulillah, jadi nggak jadi murtad ya? Nggak jadi balik ya, karena memahami Islam yang